Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Yue merenungkan permintaan selama seperempat jam sebelum mengangkat kepalanya sekali lagi. Dia melihat Long Haoshen dan berkata tiba-tiba, saya dapat memberitahu Anda, tapi saya hanya bisa memberitahu Anda. Dan, Anda harus berjanji bahwa hanya Anda yang akan tahu. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain, termasuk sahabatmu, bahkan istrimu. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan pandangan menantang ke Chaier. Chaier kembali menatapnya dengan tenang. Dia tidak keberatan sama sekali. Baiklah, aku setuju. Long Haoshen mengangguk tanpa terlalu banyak berpikir. Identitas pemimpin organisasi Yue sangat penting baginya. Itu akan berhubungan dengan pengaturan berikutnya. Yue perlahan berjalan ke Long Haoshen. Kali ini, Yang Wenzhao tidak menghentikannya. Dia tiba 3 meter dari Long Haoshen dan dia benar-benar terus maju. Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Anda harus bisa memberitahu saya dengan transmisi suara dari jarak ini. Yue menggelengkan kepalanya, masalahnya terlalu penting. Teman-temanmu semuanya kuat, jadi aku takut mereka menguping. Saat dia mengatakan itu, dia sudah tiba di sisi Long Haoshen. Dia bergerak ke arah telinganya. Meskipun Long Haoshen merasa agak canggung, masalah itu penting, jadi dia tidak bisa diganggu oleh faktor lain sekarang. Napasnya berbau seperti anggrek sementara tubuhnya mengeluarkan aroma samar. Mungkin karena bepergian dengan kecepatan penuh, wewangiannya lebih berat dari sebelumnya. Long Haoshen tersentak kembali sedikit, tapi Yue akan segera menyusul. Dia akan menggunakan tangannya untuk meraih lengannya dan menariknya lebih rendah. Dia membisikkan sesuatu dengan lembut di telinganya. Apa, itu sebenarnya dia? Long Haoshen benar-benar terkejut dengan apa yang Yue katakan padanya. Pada saat itulah Yue dengan lembut mencium daun telinganya, sebelum dengan cepat mundur. Dia bergerak sangat cepat, tapi bagaimana mungkin Chaier melewatkan itu karena dia selalu memperhatikan mereka berdua. Dia segera menjadi marah, kamu. Yue mundur ke 10 meter dan berkata kepada Chaier, aku apa? Hidupnya sudah menjadi milikmu, jadi bagaimana jika aku menciumnya? Aku suka dia. Wajah Chaier segera tenggelam. Tatapan tajamnya membuat hati Yue menegang dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat yang diberikan Chaier. Long Haoshen pulih dari keterkejutannya sekarang. Daun telinganya terasa mati rasa. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu. Namun, dia sedang tidak ingin merasa canggung, karena jawaban yang Yue katakan padanya terlalu mengejutkan. Dia melingkarkan lengannya di pinggang tipis Chaier dengan sangat alami dan berkata kepada Yue, kamu bisa pergi sekarang. Mulai sekarang dan seterusnya, kami bekerja sama dengan kerja sama penuh. Yang pertama saya butuhkan adalah organisasi Anda memberi saya informasi, bukan hanya informasi dari pihak Anda, tetapi juga aliran informasi akurat yang konstan tentang serangan pasukan iblis di jalur Gunung Myriad Beast dan Benteng Timur Laut. Janji saya dari saat itu akan terus. Jika kami mengalahkan iblis, maka kami pasti akan memberikan wilayah organisasi Anda di tepi laut sebagai tempat tinggal, serta otonomi 500 tahun. Dengan begitu banyak waktu. Yue tersenyum, kamu percaya padaku sekarang, tapi kenapa aku harus percaya kamu akan menepati janjimu? Chaier tidak bisa menahan diri lagi. Dia berteriak, kata-kata Haoshen bernilai lebih dari 1000 batang emas. Apa dia pernah merusaknya? Yue mengabaikannya. Dia hanya melihat Long Haoshen. Long Haoshen bertanya dengan tegas, apa yang kamu inginkan? Yue tersenyum, ini sangat sederhana. Dia menunjuk pipinya dan berkata, cium aku dan aku akan percaya padamu. Kamu, Furi bangkit di Chaier dan dia baru saja akan meledak marah, tapi Long Haoshen mencengkeramnya dengan kuat. Biasanya, Chaier sangat tenang. Namun, provokasi Yue hari ini telah melewati batasnya. Meskipun dia benar-benar percaya pada Long Haoshen, Yue sama cantiknya dengan dia dan ejekannya yang ekstrim dari Long Haoshen telah membuatnya sangat marah. Long Haoshen memegang Chaier dengan kuat dan tatapannya menjadi dingin. Dia berkata dengan serius, kamu bisa pergi. Itulah akhir dari kerja sama kita. Yue terkejut, kau benar-benar akan meninggalkan masa depan Temple Union untuknya. Anda bukan pemimpin yang memenuhi syarat. Long Haoshen berkata dengan acuh tak acuh, untuk Chaier, aku bahkan rela meninggalkan keyakinanku. Belum lagi,
Apakah organisasimu penting bagi kami untuk melawan Kaisar Dewa Iblis? Jika kita bekerja sama, maka kita berdua diuntungkan, tetapi jika tidak, Anda juga tidak punya janji. Jika Anda memilih jalan kehancuran, saya tidak punya alasan untuk menghentikan Anda. Tubuh kaku Cair akhirnya melunak. Dia menurunkannya sedikit dan melirik Long Hao Shen sedikit meminta maaf. Dia tampak seperti istri yang marah. Dia tidak lagi marah seperti sebelumnya. Sepotong kekecewaan jelas muncul di dasar mata Yue Ye, tapi senyumnya tetap sama. Baiklah kalau begitu, aku mengerti, kamu menghargai hubunganmu dengan orang lain di atas segalanya. Bukankah aku hanya bercanda, aku hanya akan percaya ketulusanmu. Aku harus segera kembali. Setelah itu, orang-orang kami akan tetap berhubungan dengan Anda. Hati-hati dengan Ahbao. Kekuatannya tidak seperti sebelumnya, dan aku mendengar Kaisar Dewa Iblis memberinya beberapa peralatan yang kuat juga. Dengan itu, dia berbalik dan hanyut. Dia menghilang di bawah punggung bukit di samping tanah terbuka di pegunungan. Namun, tidak ada yang melihat bagaimana air mata sudah menggenang di mata Yue Ye ketika dia meninggalkannya. Cair berbisik di telinga Long Hao Shen, "Maaf, saya seharusnya tidak." Long Hao Shen memegang tangannya dengan erat, "Mengapa kamu meminta maaf?" Keduanya tersenyum satu sama lain dan semuanya menghilang, hanya memberi makan perasaan mereka satu sama lain. Su Yongqiao memutar matanya ke arah Long Hao Shen. Dia mencibir, "Little Long, ada banyak godaan di dunia dan kamu juga memegang posisi yang tinggi. Anda lebih baik menjaga hati Anda. Cair, kamu harus mengawasinya dengan baik." Cair tersipu dan berkata, "Saya percaya padanya." Long Hao Shen berdeham, informasi yang dibawa Yue Ye sangat tepat waktu. Kita harus mengatur ulang rencana kita. Karena Ahbao memimpin barisan depan, ayo berikan dia serangan frontal. Kaisar Dewa Iblis jelas telah mengirimnya sebagai garda depan untuk menemukan kita. Kami tidak akan bisa menghindari pertarungan ini. Kita harus memberi Han Yu dan yang lainnya banyak waktu untuk mundur. Xiao Huo berkata, Kaisar Dewa Iblis datang kali ini dengan rasa permusuhan yang besar. Dia membawa semua elit terkuat di antara ras iblis. Itu lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dengan kekuatan kami saat ini, sangat sulit bagi kami untuk menangkis mereka. Haruskah kita mengirim teman kita kembali ke jalur gunung penentang naga? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Kami tidak bisa. Serangan pasukan iblis di Myriad Beast Mountain Pass dan Northeastern Fort belum dikonfirmasi, jadi kita tidak bisa membuat diri kita kacau terlebih dahulu. Mari kita berurusan dengan barisan depan Ahbao terlebih dahulu, dan kemudian kita harus sedikit berbenturan dengan Kaisar Dewa Iblis. Hanya dengan menyadari perbedaan sebenarnya antara aku dan Kaisar Dewa Iblis, kita dapat memutuskan rencana masa depan dengan lebih percaya diri." Dia tidak menjelaskan secara rinci, tapi Xiao Huo tahu bahwa Long Hao Shen sudah mengambil keputusan, jadi Xiao Huo tidak menanyakan hal lain. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Kita hanya bisa mengambil langkah pada satu waktu dan melihat sekarang." Ahbao, sebuah cahaya dingin melintas mata Long Hao Shen ini. Dia telah bertarung dengan Ahbao sebanyak 2 kali. Dia ingat yang kedua kalinya dengan sangat baik. Itu hanya ketika Cair menjalani kebangkitannya sebagai orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Karena serangan Ahbao, Cair hampir terluka dan dia sendiri terluka parah. Jika bukan karena Ye Xiaolei, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Kali ini jelas akan berbeda dari terakhir kali. Sosok hitam melesat di udara sebagai kabur. Karena bepergian terlalu cepat, kabur masih akan tetap berada di udara 1000 meter di belakang tubuhnya. Ahbao menyipitkan matanya sedikit saat dadanya terbakar. 5 tahun. Sudah 5 tahun yang panjang. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia sudah melupakan peringatan Kaisar Dewa Iblis. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah bentrok dengan Long Hao Shen. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih kuat dan lebih menonjol dari Long Hao Shen. Rasa malu dari kekalahan masa lalunya di bawah tangan Long Hao Shen bukanlah satu-satunya hal yang ada di hatinya. Dia juga menyalahkan Long Hao Shen karena Yue Ye memutuskan pertunangannya dengannya. Dengan kata lain, Long Hao Shen pada dasarnya adalah lawan terpenting Ahbao dalam hidupnya. Jika dia tidak mengalahkan Long Hao Shen, dia tidak akan pernah bisa mengatasi masalah ini. Sosok hitam tiba-tiba terbang dari depan menuju kelompok Ahbao. Putra Mahkota. Ketika mereka bertemu,
Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti dan berjalan mundur, bergabung dengan kelompok Ahbao. Dia tidak membuat grup melambat sama sekali. Apakah ada berita? Ahbao bertanya dengan dingin. Sosok hitam itu adalah seorang pria besar dengan pakaian hitam. Di bawah alisnya yang tebal ada sepasang pupil hitam keunguan. Dia tampak seperti berusia 40-an. Kulitnya gelap karena wajahnya tampak ganas. Dibandingkan dengan klan Iblis Bulan, naga iblis jauh lebih kuat, tetapi dalam hal penampilan, mereka tidak seanggun Iblis Bulan. Menurut informasi yang kami terima, kota Skynet di Provinsi Skynet diserang hanya 6 jam yang lalu. Ibu kota telah sangat hancur dengan silo gandum mereka terbakar habis. Banyak sumber daya telah dibersihkan. Saya terus mengikuti mereka dan sekitar 10.000 orang dari pasukan manusia bergerak ke utara. Mereka bepergian dengan sangat cepat. Sepertinya mereka telah mengantisipasi kedatangan kita dan telah memulai retret mereka. Cahaya ganas berkedip di mata Ahbao. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan tegas, pimpin jalan. Kejar mereka. Saya telah menemukan mereka. Ahbao mengepalkan tangannya yang pertama dengan kuat saat cahaya dingin bersinar di matanya. Dengan target diidentifikasi, dia merasa seperti Long Hao Shen hanya beberapa inci sekarang. Setelah 5 tahun menunggu, mereka akhirnya akan saling berhadapan. Ahbao mengalami kegugupan dalam kegembiraannya, tetapi kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri tidak goyah sama sekali. Keyakinan sangat penting untuk kemenangan. Jika dia telah mengembangkan rasa takut sebelum pertempuran, maka dia sudah kehilangan setengahnya. Langit sudah sedikit gelap sekarang. Matahari terbenam meninggalkan warna merah samar di langit karena sisa cahaya matahari terbenam tampak hangat dan lembut. Itu sangat kontras dengan pikiran jahat di kepala Ahbao. Long Hao Shen, nama itu terus-menerus bergema di kepala Ahbao. Di bawah kepemimpinannya, 20 naga iblis melaju kencang. Mereka melakukan perjalanan ke utara untuk mengejar. 20 naga iblis semuanya tampak berusia 30-an atau 40-an. Ekspresi mereka dingin dan sebagian besar penampilan mereka kejam. Namun, semuanya memancarkan kekuatan. Mereka semua adalah anggota penjaga naga hitam kekaisaran, serta kekuatan utama naga iblis. Kali ini, Kaisar Dewa Iblis telah mengerahkan seluruh klan naga iblis untuk menghadapi Long Hao Shen. Mungkin karena terlalu kuat, ada kesulitan dengan reproduksi di antara klan naga iblis. Mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 100 klan. Setelah tua dan muda dikurangi, hanya ada sekitar 80 naga iblis dewasa. Namun, rentang hidup mereka sangat panjang, mampu hidup hingga 1000 tahun. Akibatnya, mereka tetap di puncak mereka untuk waktu yang sangat lama juga. Mereka tidak memiliki banyak anggota, tetapi setiap naga iblis dewasa adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Mereka semua bisa mengambil bentuk manusia. Ditambah dengan kekuatan fisik alami mereka sebagai naga iblis, energi spiritual eksternal mereka juga melampaui 100.000. Di medan perang, penjaga naga hitam kekaisaran Kaisar Dewa Iblis adalah simbol tak terkalahkan. Tiba-tiba, Ahbao merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Dia secara naluriah melambat dan penjaga naga hitam juga melambat. Yang mulia, pemimpin penjaga naga hitam, Huang Suo, berseru dengan terkejut. Kaisar Dewa Iblis memahami putranya dengan sangat baik. Meskipun Ahbao menjadi semakin berkepala dingin seiring bertambahnya usia, operasi kali ini melibatkan Long Hao Shen, jadi sulit untuk mengatakan apa yang akhirnya akan dilakukan Ahbao. Akibatnya, Kaisar Dewa Iblis secara khusus mengirim Huang Suo untuk menemani Ahbao. Bukan hanya karena kultivasi Huang Suo yang kuat, tetapi yang lebih penting, itu karena sikapnya yang berkepala dingin. Dengan bantuannya, mereka seharusnya bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Ahbao berkata dengan tegas, detak jantungku tidak wajar. Huang Suo terkejut. Ahbao telah mewarisi garis keturunan kekaisaran naga iblis. Karena sesuatu telah terjadi pada detak jantungnya, itu akan menjadi peringatan. Berhenti. Huang Suo mengangkat tangannya dan melambat dengan Ahbao. Naga iblis di belakang mereka juga melambat, berhenti. Ahbao menyipitkan matanya saat dia memperluas kekuatan mentalnya sebanyak yang dia bisa, mendorong indranya hingga batasnya. Saat kekuatan mentalnya berkembang, dia mempelajari lingkungan sekitar. Dia sedang terburu-buru untuk bertarung dengan Long Hao Shen, tapi bagaimanapun juga dia masih penerus Kaisar Dewa Iblis di masa depan.
Dia memiliki kepemimpinan dan kecerdasan alami. Peringatan dari detak jantungnya juga telah membangunkannya dari dunianya sendiri di benaknya. Huang Suo tiba di belakang Ah Bao dan menekankan tangan kanannya di punggungnya. Segera, dua denyut mental yang kuat menyatu dan menyebar lebih jauh. Namun, mereka masih gagal merasakan apapun. Apakah ada yang salah dengan perasaanku? Ah Bao menatap Huang Suo dengan ragu. Huang Suo berkata dengan tegas, masih lebih baik jika kita berhati-hati. Semua orang tetap waspada. Juga pada saat inilah seberkas cahaya hitam diam-diam muncul di belakang penjaga naga hitam. Itu muncul entah dari mana. Itu menghilang dengan sekejap, langsung menusuk ke belakang kepala naga iblis terakhir. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-9, mereka mungkin akan mati bahkan tanpa bisa mengeluarkan suara. Namun, naga iblis adalah klan terbesar di antara iblis. Pada saat bagian belakang kepalanya ditusuk, naga iblis melolong. Saat dia menerjang ke depan, kekuatan kegelapan meletus sepenuhnya. Cahaya hitam menghilang dengan sekejap, menghilang di udara lagi, seperti tidak pernah muncul di tempat pertama. Perubahan situasi yang tiba-tiba membuat suasana menjadi sangat gugup. Semua penjaga naga hitam segera bereaksi, dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar Ah Bao dan naga iblis yang diserang dengan punggung menghadap ke tengah. Pada saat yang sama, aura kegelapan yang pekat melonjak, segera mengubah jarak beberapa ratus meter menjadi kegelapan. Bahkan denyut ruang sekecil apapun tidak akan dapat menghindari perasaan oleh aura kegelapan mereka. Huang Suo sudah meraih naga iblis yang diserang meskipun naga iblis telah melakukan serangan balik saat dia diserang, serangan lawan terlalu kuat. Dia telah ditikam di bagian belakang kepalanya, di atas lehernya. Kepala naga iblis adalah bagian terberat dari tubuh mereka. Hanya tulang di belakang leher mereka yang sedikit lebih tipis. Musuh jelas tahu tentang ini, itulah sebabnya mereka memilih untuk menyerang di sana. Huang Suo berhasil merasakan bahwa serangan itu benar-benar menembus kepala naga iblis hanya dengan sedikit sentuhan. Niat membunuh yang melekat tetap ada di ujung luka. Darah bahkan tidak mengalir keluar. Klan sudah selesai. Ekspresi Huang Suo menjadi sangat jelek. Dia hanya memiliki beberapa lusin penjaga kekaisaran di bawah komandonya. Masing-masing dari mereka adalah keturunan langsung dan pembangkit tenaga listrik sejati. Dia baru saja kehilangan salah satu dari mereka tanpa mengetahui alasannya. Hanya akan aneh jika dia dalam suasana hati yang baik. Kapan manusia memiliki pembunuh yang begitu kuat? Cahaya dingin melintas di mata Ah Bao, tapi dia tidak menjadi marah. Dia masih memberikan kehadiran yang dingin. Sebelumnya, dia dan Huang Suo telah memeriksa sekeliling mereka dengan kemampuan terbaik mereka, tetapi musuh masih mengintai di dekatnya tanpa ketahuan. Itu hanya menjelaskan betapa mengerikannya pembunuh ini. Jika dia tidak berhenti tepat waktu dan dikelilingi oleh penjaga naga hitam, serangan sebelumnya mungkin akan mendarat padanya. Mungkinkah dia mengelak? Ah Bao sebenarnya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Cahaya gelap keunguan mulai muncul dari dadanya dan setelah itu, lapisan sisik tebal mulai menyebar dari sana, menutupi tubuhnya dalam sekejap mata. Penjaga kekaisaran lainnya melakukan hal yang sama. Namun, sisik Ah Bao tampak lebih tebal dari yang lain. Sepasang tanduk panjang melengkung keluar dari kepalanya dan auranya menguat secara drastis. Pembunuh harus berada di peringkat kelima dari langkah ke-9 setidaknya untuk dapat meluncurkan serangan fatal pada jarak sedekat itu dan mundur tanpa ketahuan. Namun, sejak kapan manusia memiliki seorang pembunuh di peringkat kelima dari langkah ke-9? Huang Suo bertanya dengan tegas. Karena amarahnya, tangannya selalu gemetar. Seorang anggota klan telah meninggal. Itu adalah 1/100 dari kekuatan naga iblis. Apa yang akan dipikirkan Kaisar Dewa Iblis tentang dia dengan kehilangan itu? Ah Bao berkata, sekarang bukan waktunya untuk menganalisis kekuatan seperti apa yang dimiliki manusia. Musuh sudah muncul, semuanya hati-hati. Sekarang, kegugupannya sebenarnya sedikit berkurang. Dengan begitu banyak penjaga kekaisaran yang waspada, bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan bisa mendekati mereka tanpa ketahuan. Dan, setelah melepaskan armor naga alaminya, pertahanannya meningkat drastis. Armor naga alami bisa menyaingi armor tingkat epik dari manusia. Itu adalah pertahanan paling kuat dari naga iblis. Huang Suo menempatkan mayat anggota klannya ke dalam perangkat penyimpanan terlebih dahulu, sebelum berkata dengan tegas, pembunuhnya sudah pergi. Mereka telah mundur setelah satu serangan. Itu adalah pembunuhan instan.
Sungguh pembunuh yang mengesankan. Yang mulia, kami mungkin dalam masalah. Saya akan menyarankan kita untuk mengatur ulang di sini dan menunggu pasukan yang mulia tiba. Jika tidak, kita akan dipaksa untuk tetap waspada selama perjalanan. Begitu musuh mendapat kesempatan, mereka pasti akan menggunakannya untuk melancarkan serangan. Ahbao menggelengkan kepalanya, tidak, kami garda depan. Tidak masalah jika kita tidak menghentikan Long Hao Shen, tetapi jika kita bahkan tidak dapat memahami gerakan mereka sepenuhnya, apakah ada gunanya menjadikan kita sebagai garda depan? Semua orang tetap waspada dan berhati-hati. Ayo lanjutkan. Huang Suo mengerti bahwa sepertinya tidak mungkin baginya untuk bisa membujuk Ahbao sekarang. Namun, seorang anggota klan telah meninggal dan jika pembunuh itu muncul lagi dan membunuh satu atau dua anggota klan lainnya, Kaisar Dewa Iblis pasti akan sangat marah. Melihat keraguan Huang Suo, Ahbao mengerutkan kening, "Komandan Huang, apakah Anda takut?" Kemarahan melintas di mata Huang Suo, tentu saja tidak. Namun, setiap anggota klan adalah harta paling berharga bagi Yang Mulia dan masa depan Anda, Yang Mulia. Saya tidak ingin melihat mereka mengambil risiko. Ahbao mendengus dingin, aku mengerti. Pembunuh tersembunyi di bayang-bayang sangat berbahaya. Namun, jika kita meringkuk karena ini, kita hanya akan menari mengikuti irama mereka. Jika tebakanku benar, Long Hao Shen meninggalkan si pembunuh di sini untuk menunda pengejaran kita, jadi bawahannya bisa kabur. Serangan mereka telah mencapai provinsi Skynet, tetapi dia telah bertarung selama beberapa hari terakhir. Pasukannya pasti sudah kelelahan. Kami tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Dan, si pembunuh sudah membunuh salah satu anggota klan kita. Hanya dengan melanjutkan kemajuan kami dapat memancingnya keluar dan membalaskan dendam klan kami. Huang Suo mengerutkan kening, saran saya tetap sama. Ahbao berkata dengan tegas, tanggung jawabmu adalah membantuku. Jangan lupakan itu. Saya komandan barisan depan. Mari kita lanjutkan. Pertahankan armor naga alamimu. Saat dia mengatakan itu, dia meninggalkan pengepungan dengan cepat dan terus terbang ke depan. Meskipun Huang Suo tidak setuju dengan Ahbao, dia hanya bisa memimpin pengawal naga hitam kekaisaran bersamanya ketika dia melihat bagaimana Ahbao terus berjalan. Tiba-tiba, Ahbao tiba-tiba berhenti meski baru berangkat lebih awal. Dia melihat ke depan. Huang Suo melihatnya berhenti dan mengira dia telah merasakan si pembunuh lagi. Dia bergegas ke sisinya dan juga melepaskan cahaya gelap gulita, mengubah Ahbao dan sekitarnya menjadi sesuatu yang mirip dengan lubang hitam. Ini adalah domain Huang Suo. Ahbao tidak diserang, tapi tatapannya tertuju ke arah tertentu. Huang Suo mengikuti tatapannya dan matanya langsung menyipit. Di kejauhan, setitik putih melayang di udara dengan tenang. Itu hanya tampak seperti bintik putih pada pandangan pertama, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu adalah manusia. Itu adalah manusia yang duduk di kursi. Sebelum Huang Suo bisa mengatakan apa-apa, Ahbao sudah melepaskan jauh di bawah. Pada saat berikutnya, cahaya hitam keunguan melonjak dari punggungnya dan dia pada dasarnya melintasi beberapa ribu meter dalam satu saat. Sosok yang melayang di udara semakin dekat dan dekat. Dia mengenakan satu set pakaian yang nyaman karena penampilannya yang tampan bahkan menyaingi Moon Demon God Agares. Tangannya bertumpu pada lengan singgasananya yang besar. Di bawah tangan kirinya ada kepala naga, sedangkan di bawah tangan kanannya ada malaikat bersayap 12. Cahaya putih benar-benar menyelimuti dirinya dan singgasana raksasa, seperti bola cahaya.